Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Husna, NIM 1521134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama, materi pemikiran politik Islam dan tata negara di masa modern. Di masa modern itu terdapat 2 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam itu menghendaki sistem pemerintahan yang demokratis. Namun mengenai bentuk negara dan juga sistem pemerintahannya itu tidak ditentukan secara khusus oleh Islam. Jadi Islam itu menyerahkan mengenai bentuk agama dan sistem pemerintahan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan menyesuaikan kondisi dari negara tersebut. Nah, mengenai sumber kekuasaan, Muhammad Abduh ini menganggap bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan. Jadi dia memisahkan antara kekuasaan politik dan juga kekuasaan agama. Tapi di sisi lain dia menganggap bahwa pemerintah tetap mempunyai tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip keagamaan secara umum. Jadi bukan berarti negara tersebut menjadi negara teokrasi maupun negara absolut, tapi negara tersebut tetap harus menegakkan hukum dan juga keadilan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Abu A'la Al-Maududi. Jadi Al-Maududi memiliki 2 pemikiran. Yang pertama, pemikiran teodemokrasi. Jadi pemikiran teodemokrasi merupakan gabungan dari pemikiran teokrasi dan juga pemikiran demokrasi. Menurut Al-Maududi, kedaulatan itu berada di tangan Tuhan, bukan berada di tangan rakyat. Jadi hanya Tuhanlah yang berhak untuk membentuk suatu hukum. Tetapi di samping itu, penguasa tetap bisa membuat hukum, tentunya dengan dibatasi oleh norma-norma yang datangnya langsung dari Tuhan. Kemudian pemikiran yang kedua adalah pemikiran Khalifah A'la Al-Nubuwah. Jadi Khalifah A'la Al-Nubuwah adalah khalifah atas pola kenabian. Jadi umat Islam harus berusaha membuat proyek yang kekinian dalam bidang sosial politik agar mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian materi yang kedua itu pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Jadi terdapat 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Nasir. Muhammad Nasir berpendapat bahwa agama adalah seperangkat aturan dan juga batasan dalam hubungan antar masyarakat, entah itu dalam hubungan sosial maupun hubungan dalam budayanya. Jadi menurut Muhammad Nasir, agama itu tidak hanya sekedar melaksanakan formalitas ibadah belaka, tetapi dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan juga harus berdasarkan kepada agama sebagai pokok pikiran yang pasti. Jadi dalam suatu peraturan perundang-undangan itu di dalamnya harus memuat mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara negara dan juga masyarakatnya. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini pemikirannya terbagi atas dua periode. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Jadi pemikiran Insinyur Soekarno pada masa demokrasi parlementer, ia itu menganggap bahwa agama ini tidak berhubungan langsung dengan negara. Dia menganggap bahwa alat pemersatu bangsa adalah Pancasila dan juga Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan juga kebangsaan. Kemudian pemikiran Insinyur Soekarno pada masa setelah kemerdekaan, dia mengganti sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau demokrasi musyawarah mufakat. Ia mengganti sistem pemerintahan tersebut dalam dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Dia menganggap bahwa demokrasi terpimpin adalah manifestasi sekularisme politik Islam, di mana itu adalah kebijakan politik lanjutan dari Pancasila. Kemudian tema yang ketiga adalah hubungan antara negara dan agama di masa kontemporer. Jadi terdapat 3 hubungan. Yang pertama ada paradigma integralistik atau unified paradigm. Jadi
paradigma ini menganggap bahwa Islam dan juga agama dan juga negara itu menyatu atau integrate. Jadi antara Islam itu bisa mewarnai hukum-hukum dalam negara tersebut. Seperti itu. Kemudian Islam juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan hukum dalam suatu negara itu. Kemudian yang kedua ada paradigma simbiotik atau symbiotic paradigm. Jadi antara agama dan negara itu saling menguntungkan, saling memerlukan. Jadi agama memerlukan negara agar agama tersebut dapat berkembang, dan juga negara memerlukan agama agar negara tersebut dapat berkembang dan berjalan sesuai etika dan moral spiritual yang baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada paradigma sekularistik. Jadi paradigma sekularistik ini menganggap bahwa antara agama dan negara itu terpisah. Jadi paradigma ini menganggap bahwa agama itu merupakan personal individual belaka, tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara. Kemudian tema yang keempat adalah tema yang keempat itu apa ya? Oh iya, tema yang keempat, sistem pemerintahan di negara Islam. Di sini ada dua negara. Yang pertama, negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kepala negaranya itu dipimpin oleh raja atau yang disebut juga yang di-Pertuan Agong. Jadi raja ini dipilih dari 7 sultan bagian, di mana dirotasi setiap 5 tahun sekali. Kemudian dalam sisi parlemennya di negara Malaysia ini terdapat dua dewan. Yang pertama Dewan Rakyat dan yang kedua Dewan Negara. Dewan Rakyat ini membentuk suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian diajukan kepada Dewan Negara untuk disetujui. Nah, setelah Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini saling menyetujui rancangan peraturan perundang-undangan itu, maka selanjutnya dilaporkan kepada raja atau yang di-Pertuan Agong. Kemudian negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam ini menganut sistem pemerintahan monarki absolut, di mana sultan itu memegang kekuasaan pemerintahan dan juga memegang kekuasaan negara. Sultan ini memiliki kendali penuh untuk membuat kebijakan dalam sisi pemerintahan maupun dalam kebijakan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.